Iya, Selamat siang. iya silahkan masuk. Mari silahkan duduk. Ya Bu. Jadi nak, kamu Tia kan dari kelas 11 IPS 2 yang kemarin ibu panggil untuk datang kemari? Iya benar Bu, saya Tia dari kelas 11 IPS 2. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk datang kemari. Saya senang sekali bertemu dengan kamu hari ini Tia. Tadi gimana kegiatan belajarnya? Ya begitulah Bu, lumayan. Oke, tadi di kelas belajar apa aja? Belajar seni budaya, bahasa Indonesia, sosiologi, sama ekonomi Bu. Seru belajar hari ini? Ya lumayan seru lah Bu. Oke. Jadi begini Tia, apakah kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke ruang BK hari ini? Saya kurang tahu Bu. Jadi begini, saya ada mendengar kabar dari guru-guru mata pelajaran maupun wali kelas kamu kalau kamu itu sering sekali tidak mengerjakan tugas. Dan saya juga melihat kalau kamu itu sering sekali terlambat datang sekolah. Apakah itu benar? Ya Bu, itu benar. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan konseling. Tapi sebelum itu, apakah Tia tahu apa itu konseling dan udah pernah melakukannya? Belum Bu. Jadi begini, kegiatan konseling kali ini adalah itu pemberian bantuan kepada orang mengenai permasalahannya melalui cara diskusi. Selanjutnya di kegiatan konseling ini ada perjanjian waktu yang akan kita buat, yang dimana perjanjian waktu ini berjalan kurang lebih 30 menit. Nah jadi jika lebih dari waktu itu kita akan membuat pertemuan selanjutnya tentang bagaimana perkembangan kamu, apa aja masalah baru yang mungkin kamu hadapi. Jadi bagaimana, bisa dipahami? Iya Bu, bisa. Baik, kalau begitu ibu ingin mendengar nih, kenapa alasan kamu sering tidak mengerjakan tugas, dan kenapa kamu juga akhir-akhir ini sering datang terlambat? Begini Bu, saya ragu menceritakannya karena kalau saya menceritakannya saya takut cerita saya tersebar. Oke, begini ya nak, wajar kalau kamu berpikir demikian. Akan tetapi di konseling kali ini ada namanya asas kerahasiaan, yang berarti apapun yang kamu sampaikan ini sifatnya rahasia. Jadi hanya Tia dan ibu saja yang tahu. Nah selanjutnya di sini ada asas keterbukaan. Jadi Tia bisa secara terbuka menceritakan permasalahan-permasalahan kepada ibu tanpa khawatir akan tersebarnya informasi yang Tia berikan. Bisa dipahami? Baik Bu, bisa. Sekarang ibu ingin mendengar nih. Coba ceritakan tentang kenapa kamu bisa sering tidak mengerjakan tugas dan kenapa kamu akhir-akhir ini sering terlambat. Jadi begini Bu, saya setiap hari setelah saya pulang sekolah, saya sebenarnya bekerja Bu. Jadi akhir-akhir ini saya sering mengabaikan tugas-tugas dari sekolah dan sering telat datang ke sekolah. Oh, jadi Tia di sini setelah pulang sekolah Tia bekerja ya? Iya Bu. Apakah kamu tinggal dengan orang tua? Tidak Bu, saya tinggal dengan adik dan nenek saya Bu. Jadi apa alasan Tia memilih untuk bekerja setelah pulang sekolah? Nenek saya kan Bu jualan kue basah, jadi penghasilannya itu kecil Bu. Jadi saya berniat ingin membantu nenek saya untuk menambah biaya makan kami sehari-hari Bu. Oke, saya mengerti. Kalau kamu bersedia, boleh nggak kamu kasih tahu apa pekerjaan kamu dan jam berapa saja kamu mulai bekerja? Saya mulai bekerja itu dari jam 3:30 sore ya Bu, sampai malam. Lalu, Terus di jam 3:30 itu saya kan bekerja di warung. Baru di jam 7 sampai di jam 11 saya bekerja di toko laundry Bu.
Oh begitu. Jadi di sini Tia mengambil dua pekerjaan. Iya Bu, karena saya berpikir dengan bekerja begitu, setidaknya penghasilan kami bisa untuk menutupi kebutuhan kami sehari-hari Bu. Saya mengerti. Kalau begitu, bagaimana di sini Tia membagi antara waktu bekerja dan waktu belajar itu bagaimana? Sejujurnya ya Bu, saya lebih berfokus sama pekerjaan saya ini. Makanya saya jadi sering mengabaikan tugas sekolah saya. Karena kan Bu, saya nggak mau kalau suatu saat saya dikeluarkan dari dua pekerjaan saya itu. Dan saya pun kalau nggak fokus di pekerjaan saya itu, saya takut penghasilan saya dipotong setengah. Karena kasihan nenek saya Bu harus menanggung semua. Setidaknya saya bisa membantu walaupun hanya sedikit Bu. Iya, Ibu paham apa yang kamu alami. Ibu juga mengerti bagaimana alasan kamu, kenapa kamu lebih fokus pekerjaan kamu daripada kamu fokus ke tugas sekolah kamu. Iya Bu, terkadang saya juga bingung Bu, gimana saya bagi waktunya untuk mengerjakan tugas. Sedangkan saya kan sampai malam harus bekerja dan besok harus bangun pagi untuk bersekolah. Bahkan kalau saya bantu nenek siapkan dagangan baru bisa pergi ke sekolah Bu. Oh, jadi di sini kamu bantu nenek siapkan dagangan sebelum berangkat sekolah ya? Iya Bu. Kalau boleh tahu, biasa Tia pergi sekolah jam berapa? Tergantung Bu, kemungkinan bisa di atas jam 7 karena saya kan Bu harus bantu nenek saya siapkan dagangannya. Jadi setelah selesai baru bisa pergi ke sekolah Bu. Saya mengerti. Itulah kenapa alasan kamu akhir-akhir ini sering terlambat datang ke sekolah ya? Iya Bu, apalagi nenek saya kan sedang sakit. Jadi saya dan adik saya sepenuhnya bantu siapkan dagangan baru nenek bisa berjualan lagi Bu. Baik, saya paham apa yang kamu rasakan. Saya juga mengerti tentang apa yang kamu alami. Akan tetapi, di sini kan Tia sebagai seorang siswa, jadi kan masih perlu belajar. Nah, saya ingin bertanya, gimana perasaan kamu? Kamu itu jarang mengerjakan tugas, terus terlambat datang ke sekolah. Ya sejujurnya saya juga merasa nggak enak Bu sama guru yang mengajar di les pertamanya Bu. Saya juga nggak enak melihat kepala sekolah Bu. Terus, Apalagi kan Bu, nenek udah bantu biaya sekolah kami Bu, jadi nggak enak juga kalau saya seperti itu. Ya makanya saya bantu nenek Bu. saya mengerti apa yang kamu rasakan. Di sini, kamu sulit membagi waktu antara melakukan kewajiban sekolah maupun bekerja. Namun di sisi lain, di sini Tia merasa nggak enak kepada nenek karena nenek sudah berupaya untuk melakukan urusan biaya sekolah Tia. Iya Bu, terima kasih sudah mengerti. Baik Tia, terima kasih sudah bercerita kepada saya tentang masalah kamu. Tidak mudah menceritakan masalah kamu kepada orang lain. Jadi di sini saya akan selalu siap membantu Tia untuk menanggapi masalah. Tia di sini bersama saya bisa berdiskusi bersama-sama dalam menghadapi masalah dari Tia. Baik Bu. Baik, sekarang saya ingin kita merancang rencana untuk mengatasi masalah kamu di sini secara bertahap. Akan tetapi sebelum itu saya ingin bertanya, apa yang ingin Tia capai dalam sesi konseling kali ini? Sepertinya untuk sesi konseling saat ini saya ingin membagi waktu saya untuk bekerja dan mengerjakan tugas Bu. Karena saya merasa kesulitan membagi waktu untuk kedua hal tersebut Bu. Oke, itu merupakan tujuan bagus. Di sini kita akan diskusi secara bersama untuk mendapatkan tujuan itu. Kalau begitu bagaimana kalau kamu di sini buat daftar-daftar kecil yang bisa dilakukan untuk bisa bagi waktunya. Kita bisa diskusikan secara bersama. Oke Bu, saya rasa boleh Bu.
Nah, karena tadi Ibu dengar itu Tia kan bekerja dari sore hingga malam. Kira-kira ada nggak setidaknya sedikit saja waktu-waktu senggang kayak seperti istirahat di pekerjaan Tia? Saya rasa ada Bu, tapi sedikit. Kalau boleh tahu, kapan aja waktu senggang Tia? Kan seperti ini Bu, kan kami pulang sekolah itu kan jam 3 Bu, terus kan saya pulang langsung ke rumah, jalan kaki itu kan makan waktu 10 menitan. Jadi saya punya waktu sekitar 20 menit sebelum pergi bekerja Bu. Oke. Ada lagi nggak kira-kira waktu senggangnya? Itulah Bu, siap bekerja di warung, saya langsung pergi ke tempat laundry Bu. Saat toko sepi, saya biasanya menyempatkan waktu untuk makan, ataupun kalau memang memungkinkan, saya biasanya mengerjakan tugas sekolah Bu. Oh, jadi di sini Tia mengupayakan waktu untuk mengerjakan tugas sekolah di toko laundry ya? Iya Bu, karena kan di laundry kan di malam hari itu gak terlalu banyak orang Bu. Sedangkan kalau di warung saya sangat sibuk sekali Bu. Baik, kalau begitu menurut Tia lebih enaknya untuk mengerjakan tugas sekolah ini kapan? Ketika pulang sekolah atau saat di toko laundry? Saya rasa saat di laundry lah Bu, karena sebelum sekolah kan saya beristirahat karena lelah sekali. Jadi saya lebih bisa mengupayakan mengerjakan tugas di tempat laundry Bu. Di situ jika tugas sekolahnya sedikit ya Bu. Oke, itu ide yang bagus loh. Dan saya yang bertanya nih, ketika kamu punya tugas sekolah yang cukup banyak, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Mungkin Bu, saya bisa lah Bu perlahan mengerjakannya di tempat laundry Bu. Itu ide bagus juga ya. Kira-kira ada lagi nggak saran gagasan yang kamu mungkin sampaikan? Mungkin saya bisa atau mungkin saya bisa berusaha untuk bangun lebih pagi lagi Bu, supaya saya bisa sempat mengerjakan tugas saya apabila tugasnya belum selesai Bu. Itu ide yang bagus. Tetapi ingat ya Tia, untuk tetap tidur yang cukup. Dan pastikan juga kamu bisa mengelola waktu kamu, supaya kamu nggak terlambat juga sekolah karena tadi kamu sempat untuk membantu nenek. Dan memang upayanya sini kamu agar tidak juga terlambat ke sekolah ya. Baik Bu, saya mengerti. Dari rencana yang telah kamu gagaskan itu, kita bisa kembangkan daftar ide bersama-sama. Ingat, kita akan berjalan pelan-pelan. Nggak perlu terburu-buru, yang penting di sini kamu merasa nyaman dan aman di prosesnya. Baik Bu, saya sudah merasa lebih baik untuk saat ini. Senang mendengarnya. Baik, saya rasa waktu untuk sesi konseling kali ini sesuai dengan durasi yang kita janjikan di awal. Untuk saat ini kita akan mengakhiri sesi konseling kali ini dan kita bisa buat perjanjian pertemuan konseling di lain hari. Sehingga di sini kita bisa ceritakan, kamu sampaikan kepada saya apa aja perkembangan yang kamu udah alami atau mungkin masalah-masalah baru yang datang menghampiri kamu. Kalau begitu, sekiranya kapan Tia bisa di pertemuan sesi konseling berikutnya? Sepertinya Bu, di minggu depan di hari seperti ini saya senggang Bu. Oke, saya rasa itu ide yang bagus. Semoga di pertemuan sesi konseling berikutnya kita berada di kondisi yang baik ya. Oke Bu. Kalau begitu, sekian untuk hari ini. Semoga kegiatan sekolah dan juga pekerjaan kamu itu berjalan dengan lancar dan hari-hari yang dijalankan juga baik. Terima kasih atas kepercayaan Tia untuk menyampaikan ceritanya kepada saya. Terima kasih juga atas partisipasi di sesi konseling kali ini. Baik Bu, terima kasih kembali.